Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Terima kasih. Ya, dienakan dulu duduknya. Iya sudah Bu. Udah nyaman? Udah Bu. Di sini ini dengan Mbak siapa ya? Bisa Saya- memperkenalkan diri. Baik Bu. Saya Bu Siti Tias, bisa dipanggil Tias. Bentar. Kemarin itu kalau nggak salah ada yang WhatsApp saya, namanya juga Tias. Iya. Oh iya, benar ya. Terima kasih ya Mbak Tias sudah datang tepat waktu sesuai dengan jadwal yang kita bikin di WhatsApp kemarin. Terima kasih sudah meluangkan waktu buat saya. Ya. Mbak Tias ini tadi dari mana? Dari rumah Bu. Dari rumah langsung ke sini. Gimana tadi di jalan aman atau gimana? Iya macet Bu, macet banget. Terus tambah panas. Saya tuh kesini tuh udah dengan emosi ya Bu, karena permasalahan saya itu. Lalu ditambah dengan kemacetan, makin emosi, panas, jadi tambah double-double gitu kan. Iya sih, kalau macet emang Kayak aduh, saya tuh takut, soalnya saya tuh takut terlambat gitu Bu. Nanti kan saya nggak enak sama ibu. Iya. Terima kasih loh Mbak Tias sudah on time banget bertemu sama saya. Di sini Mbak Tias gimana kabarnya? Iya, alhamdulillah baik sih. Ya, jaga-jaga kesehatan ya. Iya. Soalnya meskipun angka COVID menurun, tapi kita tetap harus jaga kesehatan. Mencegah itu lebih baik. Oke? Baik Bu. Oke. Tadi Mbak Tias bilang kalau Mbak Tias itu sudah panas nih. Iya. Dari rumah terus ditambah macet, terus tambah double. Nah, iya. Mbak Tias ini ada masalah. Terus tujuan Mbak Tias datang menemui saya ini apa? Saya ingin melakukan konseling Bu. Jadi saya itu pernah teman saya itu ada konseling gitu Bu. Lalu saya itu kayak dikasih tahu kalau saya tuh juga pernah punya masalah, terus saya konseling gitu. Tapi apa ya Bu, dia itu tidak melanjutkan seperti itu. Jadi masih ada aja gitu masalah. Oh, jadi teman Mbak Tias itu pernah melakukan proses konseling Iya. terus bercerita sama Mbak Tias. Iya. Tapi Mbak Tias ini Mbak Tias ini melakukan proses konseling dengan saya. Iya. Oke. Nah, Mbak Tias melakukan proses konseling ini itu karena suruhan teman Mbak Tias tadi yang cerita atau gimana? Enggak sih Bu, saya inisiatif dari diri saya sendiri. Inisiatif karena diri sendiri ya, tanpa adanya paksaan. Sebelumnya Mbak Tias berarti sudah tidak asing dong sama yang namanya konseling. Iya. Nah, saya ingin bertanya sih, kayak apa yang Mbak Tias pahami tentang konseling itu? Proses pemberian bantuan Bu. Kan ibu ini membantu saya untuk menjadi fasilitas untuk memecahkan permasalahan yang saya hadapi. Ya, sudah, berarti Mbak Tias ini sudah memiliki pandangan, tapi tetap ya, saya jelasin terlebih dahulu. Proses konseling merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor sama konseli. Nah, konselor itu apa sih? Konselor itu tenaga yang profesional yang lulusan dari S1 dengan dari konseling. Kalau konseli itu seseorang yang memiliki masalah yang ingin menyelesaikan masalahnya dengan konselor. Ibarat saya ini itu konselor, Mbak Tiasnya ini konselingnya gitu. Dalam proses konseling ini itu perlu ditekankan Mbak Tias. Ditekankannya itu kayak gini. Di sini itu saya hanya sebagai fasilitator seperti yang Mbak Tias bilang tadi. Di sini saya akan memberikan stimulus, memberikan dorongan agar Mbak Tias bisa menyelesaikan permasalahannya Mbak Tias ini tadi. Namun perlu diingat di sini itu dalam proses konselingnya ini itu semua keputusan berada di tangannya Mbak Tias. Jadi Mbak Tias ibaratnya Mbak Tias punya masalah. Nah, yang menyelesaikan permasalahannya ini tuh ya Mbak Tias sendiri. Namun saya berikan dorongan atau saya berikan stimulus, saya berikan jembatan biar Mbak Tias ini lebih cepat menyelesaikan permasalahan Mbak Tias. Itu paham? Oke. Dalam proses konseling ini itu nggak bisa Mbak Tias kayak kita bicara aja gitu. Kalau
bicara terus menerus tanpa adanya waktu. Kita harus membuat kontrak waktu atau kesepakatan waktu dulu dalam proses konseling ini itu, karena ya kalau kita ngomong sampai pada kan ya lama-lama capek kan. Nah jadi kita sepakati waktu dulu. Biasanya sih proses konseling itu bisa dilakukan 1 jam 30 menit. Nah menurut Kak Tias, kita dalam proses konseling ini tuh berapa? Sepertinya 30 menit saja udah cukup. Jadi tidak terlalu lama juga tidak ke apa ya Bu? Nggak terlalu lama juga nggak kelamaan gitu. Jadi sekarang aja. Iya, kalau 30 menit kayak nggak terlalu cepat, nggak terlalu lama, jadi pas gitu kan ya. Oke, kita sepakati ya dalam proses konseling ini itu 30 menit. Nah, misal Mbak Tias ini melakukan proses konseling dengan saya, itu tuh nggak bisa hanya 1 kali saja Mbak Tias. Jadi ada beberapa tahap, misal pertemuan kedua, ketiga, keempat, tergantung dengan permasalahan Mbak Tias, seberapa rumit permasalahan Mbak Tias dan seberapa konsisten. Kan tadi Mbak Tias bercerita kalau teman Mbak Tias ini pernah melakukan proses konseling, namun enggak dilanjutkan, kan nggak dilanjutin, maka permasalahannya kan nggak terselesaikan. Jadi di sini itu juga dibutuhkan konsistennya Mbak Tias untuk melakukan proses konselingnya. Benar Mbak Tias? Iya, baik. Oke, tahu. Jadi di sini di dalam proses konseling, mungkin Mbak Tias kan ini baru pertama kali kan? Enggak, saya sudah pernah mengikuti konseling kelompok kan itu, bukan individu. Saat ini baru pertama kali saya melakukan individu. Baru pertama kali melakukan proses konseling ini. Sebelumnya Mbak Tias sudah pernah mendengar nggak asas-asas konseling? Pernah sih Bu, tapi yang saya ingat cuma kayak kerahasiaan gitu. Oke, iya sih, emang asas kerahasiaan itu sangat penting banget di dalam proses konseling. Ibarat kayak intinya dulu Mbak Tias. Dalam proses konseling ini itu ada beberapa beberapa asas-asas, namun saya jelaskan hanya beberapa saja ya, yang sangat penting gitu, sangat penting untuk Mbak Tias tahu. Yang pertama tadi betul kata Mbak Tias, asas kerahasiaan. Misal Mbak Tias bercerita tentang permasalahan Mbak Tias kepada saya, kan pasti ada rasa nanti permasalahanku cerita ya, gitu kan? Ya. Nah di sini tuh ada asas kerahasiaan. Jadi ini tuh semisal Mbak Tias bercerita kepada saya, ya hanya berhenti kepada saya ceritanya itu. Dan ini tuh merupakan kode etik juga buat saya untuk merahasiakan semua informasi yang diberikan oleh konseling dalam melakukan proses konseling. Dan ada juga asas ini, keterbukaan. Mbak Tias dalam melakukan proses konseling ini diharapkan terbuka dalam menceritakan permasalahan, apa yang dirasakan Mbak Tias gitu. Ibaratkan Mbak Tias ini sedang sakit kan ya, sedang sakit, misal sakit tangan nih, terus Mbak Tias datang ke dokter, terus Mbak Tias itu terbuka, dok saya sakit tangan saya di sini, kalau saya gendong sakit gini-gini, kan maka dokternya itu lebih mudah untuk mendiagnosa atau memberikan obat kepada Mbak Tias. Nah proses konseling juga kayak gitu Mbak Tias, misal Mbak Tias mengemukakan permasalahan Mbak Tias ini secara detail atau ibaratnya terbuka kepada saya, nah maka saya akan juga lebih tepat atau lebih cepat menggunakan teknik apa yang bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan Mbak Tias. Di asas berikutnya lagi itu ada asas kesukarelaan Mbak Tias. Kan sebelumnya saya tanyain Mbak Tias kesini itu karena paksaan temen atau gimana. Mbak Tias sendiri yang bilang kalau kesini itu karena inisiatif kan ya. Jadi di sini itu tidak ada yang namanya tekanan. Misal Mbak Tias disuruh gitu, boleh, harus karena kemauannya sendiri. Gitu. Apakah dari penjelasan yang sudah saya kemukakan itu sudah bisa dipahami? Sejujurnya juga tadinya tuh saya tuh mikir kayak
rahasia ini bakal terbongkar nggak ya, saya kan juga kayak malu ya Bu kalau misalkan orang lain tuh tahu gitu. Tapi soalnya ya Bu, kan banyak ya Bu kayak di BK habis ada siswanya melakukan konseling gitu. Tiba-tiba nanti ada yang tanya, tadi nggak masuk apa gitu. Nah, saya tuh takut gitu Bu, saya tuh takut bakal terbeberkan gitu Bu. Gitu. Iya sih, mungkin di luar sana itu ada yang kayak guru sama guru menceritakan permasalahan muridnya gitu. Nah kalau di sini saya kan emang dari lulusan S1 bimbingan dan konseling. Di sini tuh ada kode etik yang benar-benar harus dijaga sebagai guru bimbingan dan konseling Mbak Tias. Jadi Mbak Tias tidak perlu khawatir atas permasalahan Mbak Tias ini akan tersebar atau enggak. Akan tersebar gitu ke guru lain. Enggak Mbak Tias. Di sini Mbak Tias bercerita di saya, insya Allah saya juga aman. Terus ya, jadi kayak saya tuh sedikit lega gitu Bu, akhirnya kayak bakal nggak ada yang tahu saya sama Ibu. Ya, wajar juga sih kalau semisal Mbak Tias kan baru pertama kali nih. Wajar kalau Mbak Tias itu merasakan ragu gitu. Nah, karena Mbak Tias sudah memahami kan itu tadi penjelasan dari saya, sekarang Mbak Tias ini bisa menceritakan permasalahan Mbak Tias tadi. Kalau nggak salah di awal-awal Mbak Tias itu bilang kalau dari rumah itu udah emosi. Ya, nah, bisa diceritakan sekarang. jadi gimana ya Bu, saya tuh bener-bener kayak kesel banget Bu, kayak rasanya tuh kayak apa ya Bu, kayak kita hidup bersama teman saya itu bener-bener kayak saya tuh kayak benci banget gitu Bu. Kayak males gitu kan? Iya, sudah nggak sama dia kayak iya aku udah nggak mau berdua sama dia lagi gitu rasanya, saking jengkelnya saya sama dia. Mbak Tias ini jengkel banget gitu Iya, ya sama temennya ini. Iya. Nah, alasannya kenapa? ya apa ya Bu, jadi saya sama dia tuh udah bikin janji gitu, karena dia tuh tidak menepati janji itu. Saya tuh bener-bener nggak suka sama orang kalau misalkan udah janji nanti tiba-tiba nggak ditepati gitu. Jadi temennya Mbak Tias ini sama Mbak Tias bikin janji kemana emang? Janji itu kan Mau main. ya Nah, terus dianya batalinnya itu gimana? Hamil 1 atau hamil berapa jam atau gimana? iya pada saat itu juga sih Bu. Jadi saya ini mau siap-siap gitu ya Bu, mau siap-siap dia bilang tidak jadi. Nah itu dari kemarin-kemarinnya itu kurang lebih itu 3 hari Bu janjiannya itu Bu, 3 hari sebelum hari itu. Nah itu udah janjian mau sekalian ngerjain tugas. Nah saya itu udah ya udah besok bakal ngerjain tugas sama dia, bisa nggak ngerjain tugas dulu Bu, kayak gitu. Berarti ini tuh dianya temennya Mbak Tias ini tuh membuat janji sama Mbak Tias mau keluar sambil ngerjain tugas. Tapi dia batalinnya pas hari tanya itu. Dan saya kan belum mengerjakan tugas itu, saya kan udah kayak ya udah besok aku sama teman-teman saya ngerjain tugasnya bareng-bareng gitu Bu. Ya tahu gitu kan kalau misalkan dia nggak jadi kan saya kan udah dari teman-teman ya Bu. Terus gimana? Ya terus saya tuh langsung kayak ngeblokir nomor dia gitu. Soalnya saya udah kayak ini anak belum bisa dibiarin ya gitu, kayak wah udah jengkel banget sih Bu saya sama dia tuh. Jadi kayak gimana ya Mas, udah saya nggak mau sama dia lagi gitu. Ini artinya waktu dia batalin terus Mbak Tias kayak emosi gitu ya. Emosi karena Mbak Tias kan tadi berpikiran ini ngerjain tugas bisa bareng-bareng. Tahu gitu ngerjain sendiri gitu ya. Terus karena dia batalin Mbak Tias langsung ngeblokir emailnya Mbak Tias itu tadi. Sebelumnya di sini itu apakah ada sebelumnya itu ada faktor lain enggak sampai Mbak Tias kok emosi banget sama nih anak? Ada sih Bu. Iya. Jadi dia itu nggak 1 kali 2 kali gitu Bu. Kalau sekali 2 kali mah kita kan bisa maklumi ya Bu. Namanya juga teman dia kayak gimana. Tapi dia tuh nggak begitu sering banget. Kemarin tuh saya udah kayak aku percaya nggak ya sama dia gitu Bu. Saya tuh udah ada kayak firasat gitu Bu. Jadi kayak mungkin
beneran dia mau buat janji sama saya gitu. Artinya ya udah saya iyain tadi. Nah dulu tuh jadi tuh pernah ada gitu, saya tuh bikin janji juga sama dia mau cari buku Bu. Nah mau cari buku buat kuliah. Nah saya tuh udah berpakaian rapi, udah pakai jilbab, udah pakai skincare, pakai make up, udah semua ibu. Udah saya tuh udah siap, tinggal berangkatnya aja ibu. Tiba-tiba Bu dia tuh kayak ngebatalin seenaknya aja gitu. Dan di situ kayak saya langsung dulu kayak benci parah gitu. Dan saya juga ngeblokir nomornya, jadi saya tuh sering ngeblokir nomor dia sih. Kayak habis ngeblokir nanti dia kayak minta maaf atau apa, akhirnya saya buka lagi. Gitu Bu. Sebelumnya saya rangkum dulu ya ceritanya Mbak Tias tadi. Jadi di sini itu Mbak Tias kayak jengkel banget sama temennya Mbak Tias ini, karena Mbak Tias sama temennya udah bikin janji, terus waktu hari H itu dibatalin gitu. Akhirnya Mbak Tias ngeblokir nomornya temennya Mbak Tias ini, karena dulu itu ya ini tuh nggak pertama kali gitu kan, karena dulu pernah juga kayak gini, makanya Mbak Tias ngeblokir itu tadi. Oke, dari permasalahan Mbak Tias ini saya ingin tanya dulu sih. Setelah dia batalin, terus Mbak Tias kan emosi langsung ngeblokir gitu kan. Nah, Mbak Tias sudah pernah tanya nggak kayak dia ini ngebatalin itu karena apa? Enggak sih, dia nggak tanya, kayak yaudah kayak dia nggak sengaja kan, dia nggak menghargai saya udah siap ibu, udah rapi, tinggal nunggu dia aja kan, dia kayak gitu ya. Saya langsung marah ya, saya langsung ngeblokir langganannya Bu. Kayak udah jujur banget nih, gimana Bu? Iya. Oke, sekarang saya tanya dulu sih kepribadian Mbak Tias dulu. Nah, semisal Mbak Tias ini memiliki janji, apa yang Mbak Tias lakukan? Ya harus kan. Oh, harus banget ya. Iya. Berarti kalau janji itu harus. Oke. Di sini itu semisal nih Mbak Tias sudah memiliki janji sama temennya Mbak Tias. Terus diibaratkan aja nih ya, keluarga Mbak Tias ada yang sakit. Misal ayah sakit harus dibawa ke rumah sakit. Tapi posisinya Mbak Tias itu sudah memiliki janji. Nah, apa yang dilakukan Mbak Tias? Iya, saya membatalkan janji itu. Oh, berarti Mbak Tias tidak kenapa-napa kalau misal batalin janji tapi urgent banget dengan alasan urgent. Iya nggak apa-apa Bu, tapi kayak bilang gitu Bu, kayak misalkan nggak jadi ya, maaf saya ada ini gitu. Dia tuh cuma bilang kayak sebenarnya nggak jadi, udah gitu aja Bu. Berarti bentar. Jadi berarti di sini itu Mbak Tias tidak mengapa kalau misal buat janji dibatalin, namun alasannya harus urgent, Iya. gitu. Nah, temennya Mbak Tias ini tadi sudah ditanyain Mbak Tias nggak alasannya? Enggak sih Bu. Sekarang udah kayak kepala saya itu mau gebu-gebu gitu. Jadi saya tuh kayak udah kan saya tuh malas banget. Karena kemarahannya Mbak Tias, jadi Mbak Tias ini lupa untuk menanyakan alasannya. Bisa saja juga, nggak tahu sih saya ya, bisa saja temennya Mbak Tias ini ada masalah urgent juga, Iya sih. tapi belum ditanyakan karena keburu. Iya. Oke, Mbak Tias sudah menyadari ya itu tadi. Saya rasa nih dalam ceritanya Mbak Tias ini cocok banget dengan teknik self management. Mbak Tias sudah pernah mendengar nggak teknik self management? Kayak pernah sih Bu. Pernah. Tapi masih belum paham banget. Jadi teknik self management merupakan teknik digunakan untuk merubahnya pemikiran irasional. Misal ya, pemikiran irasionalnya Mbak Tias tadi itu terlalu marah, terus keburu marah. Nah, diubahnya kayak memahami dulu situasi, ditahan dulu gitu. Nah, dalam proses self management ini tuh ada namanya kontrak, Mbak. Iya, kontrak itu gini aja deh. Sambil saya jelasin, sambil ditulis aja, oke? Oke, ini tuh namanya kontrak, Mbak. Di sini kan udah ada tulisan nama, nah di sini namanya Mbak Tias. Oke. Nah, di dalam kontrak ini itu kita menuliskan dulu pemikiran irasional atau pemikiran negatifnya Mbak Tias dulu.
kayak tadi janji itu harus ditepati. Iya, itu harus banget. Nah, itu ditulis. Terus kayak keburu marah, tersebut emosi. Iya sih, itu juga dimasuk. Itu kan termasuk juga arah pemikiran negatif juga kan. Terburu-buru marah tanpa bertanya. Nah, dalam teknik self management itu Mbak Tias menuliskan sendiri perubahan yang dimaukan oleh Mbak Tias. Kayak ini tadi kan pemikiran irasionalnya Mbak Tias. Kita akan merubah menjadi pemikiran rasional atau pemikiran positifnya Mbak Tias gitu. Semisal tadi ini Mbak Tias berpikiran kalau janji harus ditepati. Nah, diubah menjadi janji sebaiknya ditepati. Contohnya sih kayak gitu. Oh iya, iya bro. Di dalam teknik self management ini itu semua keputusannya ada di tangan Mbak Tias. Semisal Mbak Tias tidak melakukan ini, maka ya permasalahan Mbak Tias tidak akan diselesaikan dengan baik. Tapi kalau misal Mbak Tias konsisten dengan apa yang dituliskan oleh Mbak Tias ini, maka ya permasalahannya, pemecahan masalahnya akan lebih baik, gitu, lebih maksimal, gitu. Sudah. Oke, bisa dibacakan terlebih dahulu dari pemikiran negatifnya menjadi ke positifnya. Pemikiran negatifnya itu tadi bahwa janji itu harus ditepati. Lalu terburu-buru marah tanpa menanyakan hal apa yang sebenarnya terjadi. Terus dirubahnya gimana? Merubahnya itu kayak janji itu kayak sebaiknya ditepati kalau memang nggak kenapa-napa ya, bukan misalkan kayak dibatalin itu harus ada alasannya gitu. Dan lalu jika dibatalkan itu harus bertanya dulu alasannya apa kok membatalkan janji tersebut, seperti itu. Nah ini tadi Mbak Tias yang kedua ini tadi marah apa? Terburu-buru marah bukan bertanya. Berarti diubahnya gimana? Ya ini tuh kayak menanyakan dulu. menanyakan dulu ke teman saya itu kenapa kok harus dibatalkan, Iya. ada apa, tidak buru-buru untuk marah. Kan ini tadi Mbak Tias menuliskannya sendiri ya. Saya harap ini tuh benar-benar dilakukan oleh Mbak Tias, bukan hanya ditulis saja. Ini tuh namanya kontrak Mbak Tias. Terus di dalam kontrak ini tuh pasti ada reward sama punishment. Yang pertama reward semisal Mbak Tias melakukannya ini, itu Mbak Tias mendapatkan apa untuk Mbak Tias sendiri? Karena kan namanya self management diri sendiri. Oke. Reward ditulis reward, itu rewardnya apa untuk Mbak Tias, untuk diri Mbak Tias? Sudah apa? Bisa dibacakan? Jadi reward untuk diri saya itu kalau misalkan saya bisa merubah ke pemikiran positif tadi, itu saya tuh kayak libur pada saat libur gitu. Saya kan senang bermain. Iya, bisa. Ini tuh reward dikasih kepada diri sendiri ketika sudah bisa melakukan ini loh ya. Iya. Semisal Mbak Tias gagal melakukan ini, Mbak Tias mendapatkan punishment. Nah, apa tuh punishment untuk diri Mbak Tias? Sudah. Apa? Bisa Jadi punishmentnya itu saya tuh tidak akan main bersama 2 minggu. Yakin sih bu, saya jadi kayak lebih tertantang gitu loh, kayak saya kalau misalkan nggak bisa merubah pikiran positif saya, maka saya tidak akan main dan saya tidak bisa. Saya harus main gitu. Jadi bisa mungkin kan berarti kan saya kan harus mengganti pemikiran yang positif saya tadi agar saya tuh masih bisa tetap main. Ya, bagus sekali sudah Mbak Tias ini. Sekarang Mbak Tias ini bisa menuliskan di sini nama Mbak Tias terus tanda tangan.
Bisa. Enak dulu ya. Di sini Bu menuliskan nama sambil tanda tangan. Nah, ini tuh kontrak ya Mbak Tias. Jadi kontraknya ini dilakukan selama 1 bulan oleh Mbak Tias. Mbak Tias merubah pemikiran dari yang negatif menjadi positif ini selama 1 bulan. Namun setiap minggu Mbak Tias harus menemui saya untuk kita mengevaluasi apakah pemikiran Mbak Tias ini sudah mengarah ke pemikiran rasional atau masih tetap saja pemikiran Mbak Tias ini berada di pemikiran irasional. Jadi kita mengetahui nih perkembangan Mbak Tias. Betul. Ini Mbak Tias bahwa ya kita pertemuannya 1 minggu sekali. Untuk waktunya Mbak Tias bisa ini apa namanya WhatsApp saya aja. Baik Bu. Pokoknya jangan hari Sabtu sama Minggu ya. Hari-hari biasa aja, oke? Oke. Saya apa? Besok akan saya hubungi lagi. Iya. Dalam proses konseling ini tadi kan waktunya itu 30 menit. Saya rasa ini tuh hampir mau ke 30 menit. Kita sudahi saja ya dalam proses konseling kali ini. Apakah mungkin ada yang ditanyakan Mbak Tias kepada saya? Nggak ada sih Bu. Tapi saya kayak ya terima kasih pada Ibu kayak udah Iya. membantu saya buat mengganti pikiran negatif saya itu menjadi pikiran yang lebih positif. Iya. Sama-sama Mbak Tias, semoga Mbak Tias konsisten dengan kontrak yang dituliskan oleh Mbak Tias sendiri tadi ya. Semua keputusan berada di tangan Mbak Tias. Jadi kalau Mbak Tias melakukannya dengan baik, ya maka hasilnya akan lebih baik. Kalau melakukannya setengah-setengah nanti ada punishment-nya. Jangan Iya. oke? Iya Bu. Oke. Makasih ya Bu. Iya. Ini saya pulang dulu ya. Iya.